sini. Anda tadi bilang Anda membawa, Anda jawab. Oke, silakan. Yang terjadi Anda hak bertanya. Itu dihitung dulu biayanya 19 juta tadi. Dia nggak punya, makanya dia nggak pindah ke ruangan picu. Makanya sampai meninggal ada di situ. Itu saya tanya. Dan dia mengatakan supaya pindah ke ruangan picu itu dokter Pitra juga Iren tadi. Pak Bung Karni salah. Ya, itu tidak benar. Saya juga tanya. Itu critical point. Apakah benar memang harus pindah ke picu? Dia bilang tidak boleh pindah ke picu kalau ini belum stabil. Makanya kalau memang dokter ini salah memberikan opini ini, ya pecat aja dia. Kita konfirmasi. Benar Anda nggak salah sama sekali rumah sakitnya? Saya tidak mengatakan. Inilah faktanya. Inilah faktanya. Jadi pertanyaannya adalah, coba Bung Karni, ini begitu banyak pengobatan yang diberikan. Apakah ini bohong atau tidak? Tolong dikonfirmasi. Yaitu infus. Anda tahu kan, infus kan perlu obat. Itu tidak pernah ditagih dulu. Yang paling mahal itu nebulasi. Anda tahu itu karena ada Parmatolin sama NaCl, dan saya sendiri pasiennya nebulasi juga tidak ditagih. Memasukkan alat yang ke sana itu, kemudian juga disedot dahak terus menerus, disedot dahaknya berulang-ulang, terus dipompa terus. Tidak ada 5 perak pun ada pembicaraan soal uang di situ. Jadi semua tindakan. Jadi makanya, kecuali kalau bisa dibuktikan bahwa kalau ke picu itu ada tindakan yang medis yang harus dilakukan, tidak dilakukan, itu baru salah total rumah sakitnya. Makanya saya tanya, mungkin dokter ahli nanti yang akan menjawab bedanya, karena mereka bilang bedanya cuma satu hal, sama persis peralatannya, cuma mesin yang ini, yang sebelah kiri ini, uapnya itu harus pakai dipompa terus pakai jari, jadi dimasukkan selang ke sini, tapi alatnya sama. Kalau ya, baik kita tanyain, apa dipompa terus tuh anak? Boleh ada pertanyaan satu ke dia? Terserah. Nggak perlu lagi, kita nggak perlu jawaban lagi. Wah, itu namanya nggak boleh bela diri dong. Bela diri apa yang Anda mau? Hanya satu aja pertanyaan. Kamu satu tapi 10 kalimat. Oke, kali ini satu, boleh? Satu kata. Oke, satu kata, satu kalimat. Saya belum selesai, Bang Karni. Enggak, saya nanya ke Anda, Anda nanya ke Anda. Enggak, dia dulu. Enggak nanya ke dia belum selesai. Biar sekaligus dijawab. Saya berkuasa sini. Dia belum selesai. Ya, jadi enggak apa-apa, Bung. Nanti kan dia dikasih kesempatan. Jadi begini. Nah, saya tadi berpatokan bahwa ada patokannya adalah stabilisasi. Justru malah picu ini, Bang Karni, dengan alat-alat terkalibrasi itu stabilisasinya dijamin. Walaupun hanya diperlukan respirator tadi atau respirator atau ventilator tadi, itu sama saja sifatnya. Jelas tidak ada di GD kita saat itu karena di bagging. Nah, hal inilah nanti yang akan menentukan begitu pasiennya stabil, ini layak kirim. Nah, terakhir, terakhir. Persoalan terakhir. Jadi saya ingin mengatakan begini, regulasi baik untuk clinical governance maupun corporate governance itu sudah cukup, malah berlebihan dibandingkan 9 negara ASEAN sekurangnya di negeri ini. Tinggal lagi yang terjadi selama ini, makanya gunung esnya ini makin tinggi adalah, ini mohon maaf kepada semua pihak, termasuk kepada organisasi saya. Kita ini tidak lebih, masih saja ya, walaupun tidak general, saya takut nanti dikomplain saya. Kita itu masih saja sebagai pemadam kebakaran. Ada case, mari kumpul rame-rame, padamkan ini case. Setelah itu forget it. Dan sedangkan yang penting kita punya perangkat hukum, punya perangkat aturan, punya sarana yang cukup. Saya minta actionnya itulah, manfaatkan itu. Bisa, karena saya bukan hanya berteori, saya adalah teknisi, melakukan secara teknis. Itu. Oke, satu kalimat. Apabila satu rumah sakit telah menerima pasien, melaksanakan selama 4,5 jam semua tindakan dari mulai infus, inhalase, dan juga semua masukkan kabel, tanpa dibayar 5 perak pun,
pertanyaannya, ya, Anda jawab dengan jujur. Apakah itu sudah melaksanakan ketentuan peraturan, yaitu melakukan tindakan medis menurut peraturan emergensi? Hanya itu aja. Apakah sudah belum? 4,5 jam tanpa dibayar. Udah jangan kamu jangan apa lagi. Itu udah apa dong? Anda kan undang saya ke sini. Anda tadi bilang Anda membawa jawab. Oke, silakan. Yang terjadi ada hak bertanya, bukan hak menjawab. Sekarang silakan. Ya, Anda udah. mengundang saya ke sini, saya berhak untuk bertanya karena saya membela klien saya. Sekarang jawab. Silakan. Ya silakan. 4,5 jam tanpa biaya. Jadi tidak benar tidak benar ditolak. Apakah itu sudah melaksanakan emergency? Oke. Sekarang. Jawab yes or no, itu aja sih. Oh, tidak bisa. Iya Kalau pakai dong. yes or no itu tidak bisa. Kalau Saya kau akan yang punya terangkan. rumah sakit 4,5 jam lu biayain orang di kamar, bagaimana? Emang Anda dewa? Anda udah berkali-kali ngomong Jawab soal itu. dong. Yes or no aja. Jangan terlalu idealis pikir Anda Kamu boleh ngomong banyak, orang nggak boleh ngomong banyak. Enak aja lu. Ya, biar audiens yang menilai. Saya katakan tadi, dia sudah melaksanakan kalau kita bilang protokol penanganan emergensi, tapi tidak bisa. Ini bukan court yang bisa di-cut kayak model pengadilan di Amerika. Itu enggak. Nggak berhak meng-cut saya. Itu. Jadi, dia tetapi kan saya bilang tadi 2 kali bahwa dia belum sempurna menyelesaikan proses resusitasi emergensinya, yaitu itu tadi belum selesai. Dan mohon maaf, tidak ada satupun hanya 2 peraturan yang saya singgung, Undang-Undang Rumah Sakit dan SK dari kalau bicara DPPS. kelamaan boleh, saya tidak boleh. Dia lambat, ada cepat. Jadi dia boleh ngomong, emangnya dia lebih ahli dari saya? Kalau Dari tadi saya nggak ngerti untuk teorinya. kedokteran ya lebih ahli dia. Belum tentu, siapa bilang dari tadi dia kan menjudge saya fakta. menentukan, saya bilang. Bukan. Dia menilai fakta. Iya. Padahal faktanya belum tentu dia tahu. Itu masalahnya. Masa dia nggak tahu, Dok? Fakta kejadian di rumah sakit Mitra dia tidak tahu. Bukan, fakta di Dia ICU. membuat keputusan berdasarkan fakta yang dia tidak tahu pasti. Ya udah, Anda nggak usah berdebat terus. ya, Ini kan Jadi- Anda saya mengundang saya berdebat. Saya nggak undang berdebat. Bagaimana? Masing-masing keluarin pendapat. jadi Dia berhak juga keluarin pendapat. dengan saya mengatakan bahwa pasien ini sedang dilakukan penanganan dalam proses penstabilan, jadi berarti kan belum stabil dan sama sekali tidak ada dari tadi saya menyinggung kaitannya dengan dibayar atau tidak bayar dan finansial. Nggak, bukan. Kami tidak dianggap seperti itu. Rumah nggak dibayar. Ya. Itu yang di masyarakat Udah. disebutkan. Rumah sakit. Dia boleh ngomong terus, Anda tidak fair. Rumah sakit Anda 3,5 jam nggak dibayar, baik. gratis. Hebat rumah sakit Anda. Ya udah. Selalu gosip seolah-olah Ya, rumah udah. sakit menolak. Udah, karena tidak saya dibayar. bilang hebat, Ya kan? ini kan saya membela, nggak boleh dong. Ya saya bilang hebat apa ya udah bela. Selalu gosipnya tidak dibayar, tidak meladeni gara-gara tidak dibayar. Ternyata 3,5 jam. Oke, lain kali saya nggak undang deh. Ya baiklah, setelah kita berbicara administrasi, duitnya kan tinggal 6 juta lagi. Kalau kita tahu bahwa anak ini akan meninggal kalau kita nggak ambil tindakan, kan sampai pergi sebenarnya tindakan yang diinginkan tertunda jadinya, dan dia akan meninggal. Ya, duit 6 juta jadi Boleh komentar nggak? Satu kalimat aja. apa? Oke, perlu diperjelas di sini seluruh bangsa Indonesia. Keluarga ini datang ke lobi tidak ditolak, dirawat dari jam 3.40 Itu sampai jam 11. ada udah bicarakan tadi. Jadi udah 4 jam dirawat dan seluruh fasilitas kesehatan dikasih. Yang Anda bilang ini udah ada katakan. Jadi jangan dibilang Ya, seolah-olah ditolak gara-gara tidak ada BPJS, itu salah total. buktinya nggak masuk picu. Nah, itu penindakan berikutnya Itu sesudah. yang saya maksud. Tapi jangan masyarakat Indonesia menganggap bahwa seolah-olah datang ditolak di lobi. Ada orang udah kita ambil tindakan tapi butuh picu. Kalau nggak kita kasih ini, dia pindah tempat lain, udah meninggal di jalan. Ya, itu dokter yang akan menentukan Enggak, apakah itu maksud salah atau saya, tidak. ini sebagai manusia. Tapi begitu banyak, ini mitra udah banyak mengeluarkan uang untuk nabulasi, untuk apa itu
infus nggak ditagi 5 perak pun selama 4,5 jam di ruangan itu, hanya sekali dibayar yaitu dokter, yaitu darah, 2 kali diambil darah, sekali dibayar benar, yang sekali belum dibayar. 4,5 jam di ruang yang begitu mewah, tidak 5 perak pun diminta. Jadi kalau Anda mengatakan seolah-olah datang ke lobi ditolak, itu benar-benar fitnah. Siapa bilang? Siapapun mengatakan Bukan, itu. siapa yang bilang di lobi ditolak? Itu image masyarakat sekarang. Itu image masyarakat sekarang. Termasuk saya barusan bicara dengan Pak Dirjen ini. Anda bilang satu kalimat. Sekarang Terima kasih. balik ke dia.